Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, saya hari ini mau bicara tentang seorang brother dari kongregasi misi, yaitu Frère François Casimir Carbonnier. Saya tertarik untuk bicara tentang orang itu karena dia seorang pelukis. Dan salah satu hobi dari saya ialah mempelajari dan menikmati lukisan. Dan selama saya di rumah induk di Paris, di Saint-Lazare sebagai seminaris, saya bisa menikmati lukisan-lukisannya yang ada di dalam gereja, di kapel di situ, dan yang ada dalam rumah itu, terutama di tempat makan, suatu lukisan yang besar tentang Santo Yosef dengan Yesus dan seterusnya. Maka saya akan memberi sedikit riwayatnya. Saya bisa katakan bahwa sebagai orang yang sudah mengajar sejarah lukisan Prancis di Universitas di Vietnam, di Dalat, saya tahu sedikit tentang yang menjadi guru-guru dari brother itu, yaitu David dan Ingres. Frère François Casimir Carbonnier lahir di Beauvais, di Prancis, pada tanggal 24 Mei 1787, yaitu 2 tahun sebelum revolusi Prancis. Bapaknya seorang tukang kayu atau seorang yang kerja sebagai buruh di tukang kayu. Dan François itu seorang yang pendiam, yang pemalu, yang tidak suka ramai-ramai. Sejak kecil dia suka pergi ke jalan-jalan di mana ada satu toko yang memamerkan lukisan-lukisan, dan dia pergi lihat itu. Dan dia mulai melukis. Dia mulai itu waktu dia masih kecil, dan pada suatu ketika dia sedang meniru lukisan dari orang lain tentang kematian Abel. Dia sedang meniru itu, dan ada seorang pegawai tinggi yang lewat dan lihat anak itu ada bakat. Maka dia ditolong oleh pegawai itu yang tinggi dari pemerintah untuk bisa mulai belajar sungguh-sungguh tentang lukisan. Dan dalam hal ini, waktu dia masih berumur 14 tahun, dia mendapat hadiah pertama di dalam suatu perlombaan lukisan di Beauvais itu. Sesudah itu, bapaknya meninggal pada tahun 1803, dan orang yang melindunginya, pegawai itu, pindah ke Paris. François minta supaya ibunya izinkan dia ikut ke Paris. Dan di Paris, dia didaftarkan di sekolah pelukis yang paling terkenal di Paris waktu itu, yaitu sekolah dari pelukis David. David adalah seorang yang pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 mau kembali kepada neoklasisisme. Pada permulaan abad 18 ada banyak pelukis-pelukis yang buat lukisan yang ringan tentang secara galan, yaitu kesopanan untuk wanita dan ya sesuatu yang lebih menarik nafsu daripada yang lain.
David mau kembali kepada klasisisme seperti pada abad ke-17 dan mau meniru yang Yunani, yang Romawi. Maka lukisannya bisa kita lihat contoh ini, temanya dari mitologi atau dongeng-dongeng Yunani, dan kita lihat cara orangnya yang sangat klasik, tidak ada yang ringan-ringan. Dan François belajar di situ, dan David sendiri menghargainya, berkata lukisannya bersih, bagus, hanya dia kurang menguasai perspektif, yaitu tahu yang dekat, yang jauh. Tetapi dia sangat dihargai. Hanya di tempat belajar itu, kawan-kawannya yang suka minum-minum, yang suka main dengan perempuan, yang suka ramai-ramai, sehingga François tidak merasa senang. Dia selalu diolok-olok karena dia menolak pergi ke tempat hiburan yang tidak benar dan lain-lain. Akhirnya dia pindah dari David dan pergi ke tempat murid dari David, pelukis Ingres. Ini kita bisa lihat lukisan dari Ingres yang membuat dia paling terkenal waktu itu, yaitu lukisan tentang janji Raja Ludovic XIII untuk mengkonsekrasi Prancis kepada Maria. Tetapi kebanyakan lukisan dari Ingres bukan semacam itu. Dia juga mau kembali ke neorealisme, tetapi dia juga dipengaruhi oleh suatu, katakan, orientalisme, yaitu tertarik dengan Turkiya, dengan dunia Islam, dengan dunia dari timur dekat. Sesuatu yang baru, dan antara lain karena justru ada Napoleon yang pergi ke Mesir, yang pergi ke sana. Kapel di rumah induk Paris dibuat dalam contoh ala Mesir dengan pengaruh Napoleon. Maka dia François menjadi murid dari Ingres dan juga dihargai oleh Ingres, sampai Ingres seringkali minta supaya François yang menghabiskan lukisannya seperti biasa, yang guru minta supaya murid-murid membuat habis-habisan lah. Dan itu kan sangat indah. Namun Ingres juga pindah ke Roma, dan waktu itu François dengan ibunya yang juga sangat miskin sekarang mengalami kesulitan. Toh dia bisa membuat suatu lukisan yang sangat dihargai waktu ada suatu pameran atau salon dari lukisan-lukisan, dan orang-orang yang membuat komentar berkata, wah, hebat pelukis itu. Sehingga akhirnya François diundang oleh saudari dari Napoleon untuk membuat lukisan untuk dia, Caroline Bonaparte, yang minta supaya pada tahun 1806 François datang melukis untuk dia. Nampaknya sudah sukses, tetapi celakalah Napoleon pada tahun 1812 dihentikan, diturunkan
Dan semua orang yang pernah kerja bersama dengan Napoleon, David juga, diusir. Terpaksa François lari ke Inggris. Dan di Inggris, dia datang ke suatu tempat di mana cara lukis sangat berbeda dengan cara di Prancis. Lihat contoh ini dari lukisan ala Inggris waktu zaman itu, permulaan abad ke-19, di mana kita lihat sangat ala bourgeois, orang-orang yang sama sekali tidak ada unsur ala Romawi, unsur ala Yahudi, unsur klasisisme ala Prancis. Maka François coba memperkawinkan dua caranya dan dia sukses. Dia tidak kaya tetapi dia diakui dan bisa membuat lukisan dalam dua gereja di Inggris, gereja Katolik di Inggris. Dia pun diundang untuk pindah ke Amerika Selatan, tetapi dia tidak mau. Akhirnya dia kembali ke Spanyol sedikit dan dari Spanyol pindah ke Prancis lagi dan datang lagi melukis di tempat di mana dulu Ingres melukis. Saya kenal tempat itu, indah sekali, yaitu sangat sederhana di suatu tempat yang indah, indah dalam arti sungguh-sungguh seperti kebun, seperti desa di Paris. Saya suka tempat itu. Maka dia kembali ke situ. Di Inggris dia sempat nikah dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda dari dia, Selina, orang yang sangat miskin, dan dia nikah dengan dia karena kasihan, bukan karena mau istri. Dan akhirnya mereka dua pisah. Istrinya lebih dulu kembali ke Prancis, tinggal di tempat mama dari François. Dan kedua-duanya seolah-olah tidak ada hubungan lagi. Maka dia kembali ke Prancis dan di situ dia mulai buat lukisan-lukisan. Tempatnya dari Ingres itu dekat dengan Saint-Sulpice dan dekat dengan kebun besar di mana banyak anak. François seringkali melukis anak-anak itu yang datang main di kebun itu, dan nanti lukisan-lukisan itu akan dia pakai untuk melukis malaikat-malaikat dalam gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang akan dia buat di rumah induk Saint-Lazare di Paris. Waktu dia dekat dengan Saint-Sulpice dan tempat itu, dia kenal dengan seorang dari SSV, seorang yang mengantarnya masuk SSV. Dan dari situ dia kenal dengan CM yang menjadi prokuror atau yang urus keuangan di rumah induk di Saint-Lazare adalah Romo Etienne. Dan Romo Etienne yang temu dengan François dalam salah satu pertemuan SSV berkata kepada François, datang ke Saint-Lazare, datang ke rumah induk, tak usah datang sebagai biarawan atau datang, saya akan siapkan untuk engkau suatu tempat di mana engkau akan bisa melukis dengan gampang dan tidak perlu pikirkan makanan dan lain. Maka François pindah ke situ. Dia pada waktu itu sudah berumur 50 tahun. Dan di situ Monsieur Etienne atau Romo Etienne menjadi superior general.
dari CM dan tetap melindungi François. Dan François akhirnya masuk CM sebagai bruder. Dia masuk CM dan pada tanggal 16 Oktober 1849 dia membuat kaul-kaul sebagai bruder. Waktu itu dia sudah berumur 62 tahun. Dan dia buat semua lukisan yang bisa nanti lihat contoh-contoh yang ada sampai sekarang di rumah induk Saint-Lazare di Paris. Sayangnya ini saja yang tinggal dari lukisan-lukisan dari François. Yang lain hilang semua. Maka pelan-pelan François itu teruskan kerjanya. Dan bruder-bruder lain yang kerja untuk menyapu rumah, untuk buat dapur, untuk itu, mereka mengeluh. Bruder François itu hanya melukis saja, pemalas dia. Dia tidak kerja. François pergi temu dengan Romo Etienne dan berkata, Romo, kawan saya, bruder-bruder lain mengeluh. Suruh saya pergi membersihkan tempat WC, tempat mandi, tempat semua tempat untuk yang paling tidak disukai oleh bruder lain untuk dibersihkan. Dan Monsieur Etienne, Romo Etienne kagum, dan bruder-bruder lain baru mengerti semangat bruder François itu. Sesudah itu dia menjadi sakit, dan dalam masa sakitnya di rumah sakit untuk pastor dan bruder yang lanjut usia di rumah induk itu, Monsieur Etienne sekali lagi membuat untuk dia satu tempat kecil supaya dia tidak terus melukis. Dan dia begitu dengan tenang meninggal dunia pada umur 86 tahun tanggal 20 Maret 1873. Contoh dari semangat Vincentian, sekali lagi, tidak cari nama, tidak cari menonjolkan diri, tetapi tetap mengikuti yang bakatnya melukis, bakatnya justru di atas kawan, untuk di atas tempat lukis, mengucapkan imannya. Tentu lukisan-lukisan dari François tidak akan dipamerkan di museum yang hebat-hebat seperti Louvre dan lain-lain. Tidak pun disebut kalau dibuat suatu sejarah dari lukisan di Perancis, tetapi kalau lihatnya tidak kalah dari yang murid-murid lain, dari David atau dari Ingres, seperti Gros, seorang yang sama nama dengan saya, yang pelukis yang ada di Louvre. François tidak ada, tetapi masuk dalam kapel di Saint-Lazare di Paris, dan kamu akan terkejut. Itu hebat lukisannya. Klasik, neoklasik, oke, bukan ala Picasso, bukan ala lukisan modern, tetapi dalam sejarah lukisan Prancis dia ada tempatnya. Tentu sangat katakan marginal atau di pinggir, dia tidak pernah
terjun untuk misi, tidak pernah terjun dalam karya-karya mewartakan kabar baik kepada orang miskin, tetapi toh dengan menghiasi tempat di mana orang Lazaris setiap hari berdoa, di mana juga banyak orang yang dari semua bagian dari keluarga Vincentian datang, dia bisa membawa sesuatu semangatnya untuk meletakkan di atas lukisan itu inti dari iman, inti dari kita orang Katolik. Moga-moga dia juga bisa tetap di surga menjadi pelukis untuk kita.